Berikut ini profil Widianti Putri, Menteri Terkaya Kabinet Prabowo. KPK ungkap harta kekayaan 5,43 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengungkapkan ada pejabat di Kabinet Merah Putih yang mempunyai harta kekayaan sejumlah 5,43 triliun rupiah. Hal itu disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa, 21 Januari 2025, malam. Pahala menyebut orang tersebut belum pernah menjadi menteri di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Namun, dalam konferensi pers tersebut, Pahala tidak menyebutkan nama menteri terkaya tersebut. Melalui konferensi pers, Kongpers, tersebut, KPK memaparkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, menteri hingga tingkat pejabat setingkat Menteri Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Pahala Nainggolan mengatakan bahwa 123 menteri sudah lengkap melaporkan LHKPN-nya. Namun, sisa satu pejabat yang memang belum habis waktunya untuk melapor. Hal itu lantaran yang bersangkutan dilantik pada 6 Desember 2024 sehingga jatuh tempo pelaporan sejak dilantik ditambah 3 bulan. Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com pada Selasa, 21 Januari 2025, di laman LHKPK.go.id, sosok menteri terkaya tersebut adalah Menteri Pariwisata, Menpar, Widianti Putri Wardhana. Dalam LHKPN yang dilihat Tribunnews.com, Widianti tercatat melaporkan harta kekayaannya pada 9 Desember 2024. Adapun mayoritas hartanya bersumber dari harta lainnya yang tercatat mencapai 5 triliun rupiah. Lalu, sumber kedua berasal dari 7 unit tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Selatan. Selain itu, Widianti juga tercatat memiliki 7 mobil dengan total nilai mencapai 19,4 miliar rupiah. Sumber hartanya juga berasal dari harta bergerak lainnya senilai 43,8 juta rupiah, surat berharga 5,07 miliar rupiah, kas dan setara kas sebesar 67,1 juta rupiah, serta harta lainnya senilai 77,7 juta rupiah. Berdasarkan laporan tersebut, Widianti tercatat tidak memiliki utang. Diketahui, sosok Widianti bukan orang sembarangan karena dirinya dikenal sebagai pengusaha yang bergerak di bidang energi dan agrobisnis. Adapun salah satu perusahaan miliknya yaitu PT Teladan Prima Agro Tbk. Melansir laman resmi situs perusahaan, disebutkan bahwa Widianti Putri Wardhana menjabat sebagai komisaris PT Teladan Prima Agro sejak 2021. Ia sebelumnya menjabat Direktur PT Teladan Prima Agro sejak 2012 hingga 2021. Bisnis utama perusahaan dengan kode saham TLDN ini yaitu perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan crude palm oil. TLDN melalui anak usahanya, PT Daya Lestari, mengolah limbah sawit menjadi bahan bakar turbin listrik, biomassa, dan menjual listriknya ke PLN. Selain berbisnis, Widianti Putri Wardhana juga menggeluti aktivitas sosial. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia, YJI, pada periode tahun 2018-2024. Sementara itu, KPK juga mengungkapkan ada peran Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indrawijaya, dalam kepatuhan penyampaian LHKPN dari pejabat Kabinet Merah Putih. Sebelumnya diketahui, sedianya masih ada 23 pejabat yang belum lapor LHKPN. Mayor Teddy lalu menghubungi KPK untuk meminta data para pejabat yang belum melapor LHKPN tersebut. Menurut Pahala, setelah Mayor Teddy meminta data, para pejabat itu langsung menyampaikan LHKPN-nya ke KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Pada kali ini saya akan sampaikan update untuk kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada Kabinet Merah Putih. Jadi teman-teman, dari Kabinet Merah Putih ini ada 124 orang yang masuk golongan sebagai penyelenggara negara, jadi harus menyampaikan laporan hartanya. 124 itu terdiri dari 52 menteri atau kepala lembaga setingkat menteri. Jadi ada 52 dan ada 57
wakil menteri atau wakil kepala lembaga setingkat menteri. Dan ada 15 yang tergolong utusan khusus, penasehat khusus, atau staf khusus. Nah, dari 124 ini, 123-nya udah dilantik 21 Oktober. Makanya jatuh temponya sekarang, karena 3 bulan ya. Nah, satu memang dilantiknya 6 Desember. Jadi yang satu baru jatuh tempo nanti, 6 Desember plus 3 bulan gitu ya. Jadi yang kita omongin sekarang 123 laporan harta. Nah, teman-teman media, yang dari 123 ini, kita kategorin 2. Kalau dia dulu menteri udah nyampain laporan harta, ya berarti dia masuk golongan reguler. Dia masuk lagi nanti kewajiban melaporkannya paling lambat 31 Maret tahun ini. Karena dia udah pernah dulu, ya, yang tahun lalu dia udah pernah. Jadi dia tinggal normal aja gitu. Mau dia diangkat lagi gitu normal. Nah, itu ada 65 orang. Jadi dari 123 orang yang harus menyampaikan, itu 65 orang itu sebenarnya masuk kategori reguler dan kita tunggu sampai 31 Maret. Yang 58 ini belum pernah menyampaikan sama sekali, 58 plus 1 sebenarnya. Yang 1 itu Tina Talisa ya, baru dilantik 6 Desember. Gitu. Jadi 58 plus 1 itulah yang 58 21 Januari. Dan sampai sekarang menurut data kita semua sudah menyampaikan. Seperti biasa prosedurnya sesudah disampaikan kita cek cepat namanya verifikasi. Jadi administratif aja. Berapa kelengkapan surat kuasanya udah ada belum, anak, istri, anak dalam tanggungan, istri yang bersangkutan gitu. Matematikanya, penjumlahannya kira-kira ada yang salah apa enggak, kira-kira gitu. Nanti sesudah itu kita akan tayangkan. Sampai sekarang 14 dari yang 58 ini udah tayang di announcement. Jadi monggo dilihat gitu ya, tapi kita pastikan mungkin seminggu 2 minggu ini selesai semua dan akan tayang semua di announcement. Sesudah itu ya tinggal kita tunggu masukan dari masyarakat seperti apa gitu ya. Kalau ada harta yang nggak dilaporin, nah ya segala macam gitu nanti kita lihat lagi gitu. Nah, yang paling tinggi dari yang reguler yang dulu sudah pernah menyampaikan itu 2,6 triliun hartanya. Tapi yang sekarang yang khusus yang baru diangkat tadinya nggak pernah lapor itu 5,4 triliun. Yang saya lihat angka sementaranya gitu ya, jadi kan kelihatan jumlah hartanya gitu. Nah, rata-rata yang reguler itu sekitar 187 miliar lah. Jadi yang 65 orang yang dulu udah pernah menteri, wamen, udah pernah masukin LKPN, nanti kita baru tunggu lagi 31 Maret itu rata-rata 187 miliar. Nah, yang khusus relatif lebih tinggi karena rata-rata harta per orang dari yang LHKPN khusus ini sekitar 227 miliar. Itu yang kita dapat datanya sementara gitu ya, sekarang jadi semua masih proses verifikasi gitu ya. Dan yang reguler kita tunggu sampai 31 Maret gitu, sesudah diverifikasi nanti kalau ada keanehan atau apapun gitu, kita akan komunikasikan ke masyarakat. Kalau ditanya kenapa bisa secepat itu, karena sampai hari Jumat gitu masih 23 orang belum nyampein, Jumat kemarin. Padahal 1 November, jadi segera sesudah dilantik, Seknek udah ngeluarin surat edaran tuh, agar menyampaikan. Tapi Jumat juga dari Sekretariat Kabinet, Seskap ya, itu komunikasi dengan kita minta data, siapa yang belum. Itu kita sampaikan. Dan seingat saya ada beberapa orang memang minta bantuan untuk pengisian gitu, jadi kita pikir internal kabinet mungkin di-enforce untuk kepatuhan gitu ya, karena Jumat masih 23, tapi segera sesudah Seskap minta gitu, kita sampaikan datanya, ini yang masih belum gitu, mungkin Sabtu, Minggu diisi, Senin gitu, sehingga hari ini kita lihat kepatuhannya 100%. Itu yang bisa saya sampaikan untuk laporan harta dari Kabinet Merah Putih. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.